Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Wabillahi nasta'in ala umur dunia wad din. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Fasyahadatu lillah wahdahu la syarikalah rabbul arsyil azim malikil alamin alladzi ilaihi tuhsyarun. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ja'ana bil haqqi wa dinil qawim wa hadana ila siratil rabbil azizil hakim. Wa salawatullah salamuhu ala hadan nabil karim sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Semoga atas rahmat Allah majelis kita pada siang hari ini betul-betul dalam curahan rahmat karunia Allah sebanyak-banyaknya, sehingga dapat mensejahterakan lahir batin kita dalam rangka mencapai peningkatan iman dari hari ke harinya dan memperluas ketakwaan kita masing-masing dalam kehidupan sementara di muka bumi ini. Sesungguhnya pada acara khusus silaturahim tahunan itu sengaja diadakan khusus pada bulan Syaban untuk menghadapi bulan Ramadan. Jadi ya, setelah kita berkiprah dalam menunaikan ibadah kita sepanjang tahun, begitu sampai pada bulan Syaban teringat kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita berupaya bagaimana mensucikan lahir batin kita, istilahnya begitu. Sebab memasuki bulan suci, di mana bulan suci itu semua ibadah nilainya berlipat ganda. Pengampunan Allah berlipat ganda, rahmat Allah berlipat ganda, balasan Allah, balasan amal hambanya berlipat-lipat ganda. Pokoknya satu bulan khusus, bulan istimewa sepanjang satu tahun itu adalah bulan suci Ramadan. Nah, untuk itu sengaja kita instruksikan supaya mau masuk Ramadan itu masing-masing warga di tingkat wilayahnya, di tingkat wilayah berupaya maksimal untuk menghadirkan seluruh anggotanya supaya bisa kita menyepakati suatu kebersamaan tekad untuk membersihkan hati kita dari semua ghillan, dari semua perasaan gak enak yang ada selama pergaulan kita satu tahun antara kita sama saudara kita seiman dalam khilafah itu, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, atau ibu ke bapak, atau bapak ke ibu, atau ibu-ibu sama ibu-ibunya, atau ibu-ibu sama anaknya barangkali, atau bapak-bapak sama anaknya. Pokoknya tidak, kita mau sengaja mengumumkan secara resmi bahwa hari ini itu, atau hari pada setiap wilayah mengadakan silaturahim tahun itu, berucap di dalam hatinya kepada Allah, bahwa betul-betul diminta kepada Allah itu hati ini bersih dari semua kejengkelan-kejengkelan yang ada, dari sikap-sikap saudara kita seiman dan khilafah ini. Kita maafkan semua yang ada itu, perasaan enak apa kecil apa besar, apa sedikit apa banyak, pokoknya semua yang gak enak-enak tuh kita mau buang. Sengaja ini kita umumkan masing-masing sambil saya ngomong itu berhubungan kepada Allah, dan Allah tahu isi hati kita. Siap beneran atau siap nggak beneran itu Allah tahu. Diharapkan siap beneran, betul-betul kita setelah ini nanti kesananya kita mau tinggalkan
Tapi ke depannya ini, mulai ke depan, mulai saat ini kita akan membersihkan hati kita dari semua perasaan gak enak terhadap sesama saudara kita dalam khilafatul muslimin ini, baik yang laki maupun perempuan, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak. Sudah kita bersih, kita hapus semuanya. Itu kita punya hati itu kita persiapkan gitu kepada Allah. Ya tapi maksudnya tidak masuk utang. Kalau utang ya enggak. Kalau utang ya sebab mati syahid saja utang masih dituntut di akhirat. Jadi kita tidak bisa kalau utang sebab itu bukan salah. Kalau utang itu bukan kesalahan, jadi tidak masuk. Ini maksudnya hal-hal yang menjengkelkan. Menjengkel karena utang juga ada apa-apa juga, cuma utangnya tidak. Jengkelnya itu, kalau jengkel orang itu suka utang tapi bohong toh mau bayar tidak bayar, jadi sebulan jadi setahun, jengkel kita, itu dimaafkan, bukan maafkan utangnya, jengkelnya itu yang dimaafkan. Pokoknya apapun, ini sampai saya ngomong ini maksudnya biar masing-masing pribadi ngomong kepada Allah ini, apapun yang ada dalam hati kita, ghillan lilladzina amanu, kan sering doa itu, la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Itu yang kita mau hapus secara resmi pada silaturahim tahunan itu. Nah, maka silaturahim tahunan selalu untuk menghadapi bulan Ramadan, tidak boleh di luar bulan Sya'ban, tidak boleh. Nah, ini kira-kira sembari saya komentar tadi itu, kira-kira masing-masing sudah betul-betul secara pol-polan enggak ya? Akan memaafkan, tidak ada seorang pun yang dari warga khilafah ini, baik laki maupun perempuan, yang masih ada perasaan kurang enak di hati kita yang kita simpan, kita mau buang semuanya. Kira-kira siap nggak? Ya. Iya. Kalau siap, betul-betul siap, saya melewati saya akan menyampaikannya biar malaikat catat atas nama keseluruhan kita, ikhwan muslimin muslimat di dalam khilafatul muslimin ini. Bahwa ya Allah, ya Rabbana, pada hari ini kami sengaja berkumpul bersama-sama. Dan masing-masing dada-dada kami ini, kami telah sepakat untuk masing-masing dengan ketulusan dan kesungguhan hatinya melapangkan dadanya masing-masing. Sehingga tidak ada lagi seorang pun di antara warga khilafah, baik yang laki maupun perempuan, yang masih ada rasa kurang enak di dalam hati kami ini, apa dengan kesalahan yang besar, apa kesalahan yang kecil, pokoknya segala yang membuat ghillan dalam hati ini sudah kami bebaskan semua ya Allah. Semoga Engkau terima pernyataan kami ini, sehingga kami betul-betul memasuki bulan Ramadan dengan kesucian lahir batin, melalui amal-amal yang soleh yang kami bisa lakukan, sehingga tercurah rahmat Engkau ya Allah sebanyak-banyaknya kepada kami, khususnya warga khilafatul muslimin di muka bumi ini, dan juga kepada kaum muslimin pada umumnya yang memungkinkan membersihkan dirinya seperti yang kami lakukan. Kemudian ya Allah, untuk itu kami bermohon, mudah-mudahan segala urusan kami dapat Engkau beri jalan kemudahan untuk kesuksesannya, sehingga din dapat kami tegakkan melawan musuh-musuh Allah, sehingga li'la'i kalimatillah ini betul-betul dapat kami laksanakan dengan sepenuh hati, sehingga lahir batin kami Allah Engkau persiapkan untuk itu. Mudah-mudahan dengan demikian hidup kami sesama kami saling ridho meridhoi dari dunia sampai akhirat, sehingga kami berjumpa di dunia ini dalam satu kesatuan, dan sampai nanti jannah kami tidak berpisah, tetap bertemu lagi di Jannatul Naim atas rahmat-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian pernyataan kita, dan insya Allah malaikat sudah catat. Dan nanti akan terungkap lagi di yaumil qiyamah insya Allah. Nah, kalau ada yang masih kurang-kurang, ada sedikit masih, nyatakan lagi pada sendiri-sendiri. Bebas, bolong sudah. Tidak ada lagi, dikit pun tidak boleh ada lagi. Ya, sudah? Alhamdulillah. Amin. Nah, demikian maksudnya pada setiap setahun di bulan Sya'ban itu tidak ada maksud lain. Nah, kemudian kalau sekedar tausiah karena kita sudah bergaul setahun, ada juga yang tidak pernah ketemu, tapi Allah, kata Rasulullah SAW itu, kita juga sudah masing-masing pasti pernah merasakannya. Kita jauh, kita tidak memutuskan silaturahmi, tapi putus silaturahmi karena jauh.
Pamannya NTB, Kalimantan, Sumatera, Lampung, Bekasi, tidak pernah jumpa 1 tahun paman. Tapi itu saudara kita. Kadang-kadang ya yang saya sendiri sudah pernah juga, antum juga sudah semua punya kenyataan seperti itu. Tahu-tahu 10 tahun kita tidak ingat-ingat, tahu-tahu muncul. Tahu-tahu ada aja dari rekayasa. Nah itu kata Rasulullah kesempatan. Silaturahmi itu kesempatan untuk mendoakan kita dan yang bersangkutan. 5 tahun tidak pernah diingat-ingat sama sekali, apa mati apa tidak, pokoknya tidak pernah ada di pikiran. Tahu-tahu muncul satu saat. Itu sering Allah bikin begitu. Nah kita yang sudah menyatakan kayak tadi itu, nanti semua yang kita sudah lupa-lupa itu kalau memang pernah bergaul, tahu-tahu muncul kesempatan mendoakan rahmat Allah untuk yang bersangkutan dan yang datang itu. Nah itu merupakan kesempatan. Jadi silaturahminya ya walaupun jauh, caranya begitu ingat, apalagi sengaja ingat ya lebih sering lagi. Kalau yang tidak sengaja ingat itu sekali-sekali 10 tahun toh muncul gitu. Walaupun sudah mati juga, udah ingat-ingat sudah mati 10 tahun toh muncul. Nah itu kesempatan untuk mendoakan diri dan mendoakan yang bersangkutan. Silaturahminya begitu. Maka dalam Islam itu masya Allah ya, tidak boleh ada hubungan renggang atau putus apalagi dengan sesama mukmin itu. Sehingga Allah berfirman melalui hadis qudsi itu, Ar-Rahim min ismi. Rahim bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim itu adalah dari namaku. Mu'allaq fil arsy kata Rasulullah itu. Hadis qudsinya. Rahim itu adalah namaku, dia tergantung di aras. Man qata'aha qata'a minni kata Rasul. Siapa yang sengaja memutus silaturahmi, putus denganku. Ngerinya begitu. Maka kalau berantem saling tidak enak itu 3 hari aja. Lebih 3 hari dosa toh itu. Jadi kalau 1 tahun enggak kembali saling mengikhlaskan, saling memaafkan, maka 1 tahun itu saban hari, saban jam berdosa sampai 1 tahun. Karena sudah putus hubungannya dengan Ar-Rahim, maka putus silaturahim itu rahimah, rahmat tidak turun pada orang seperti itu jiwanya. Rahimah itu, rahim. Maka rahmat Allah itu kasih sayang Allah tertunda kalau memutus silaturahmi antara yang bersangkutan. Yang lainnya enggak, anak kita enggak, atau saudara kita yang lain enggak, yang kitanya itu dalam silaturahmi yang menurunkan rahmat tercabut. Seperti juga berjamaah itu wajib, jamaah dirahmati Allah, berfirqah tercabut rahmat Allah, begitu. Setiap persoalan itu ancamannya kalau enggak surga diridho Allah, neraka diancam Allah. Tidak ada lebih dari itu. Nah inilah yang kita ini, maka ukhuwah kita itu seperti dicontoh oleh sahabat, innamal mu'minuna ikhwatun fasibainahum dan seterusnya ya. Itu begitu ada Khalifah Utsman ya, sebelum jadi khalifah itu Rasulullah SAW ke Madinah. Ke Mekah. Coba lihat keadaan Mekah ini bagaimana. Kita minta laporan. Begitu sampai ke sana, mestinya kalau kita nyuruh orang ke satu kampung, kita sudah bisa ukur baliknya. Ini kok sudah waktu balik, kok belum balik-balik. Informasinya negatif. Ditahan, Utsman ditahan. Bahkan mungkin dibunuh sebenarnya. Itu langsung lewat ukhuwah. Maka nyawa disabung untuk membela saudaranya. Wah ini kalau orang yang imannya tanggung-tanggung nggak bakal berani, nggak bakal mau. Nah maka kita saban tahun ini harus mengadakan acara ini tadi. Karena untuk menimbulkan rasa betul-betul siap membela. Apalagi cuman lapar, kita nonton, tidak mungkin. Nyawa disabung. Sahabat itu contohnya begitu. Sampai begitu hebatnya ukhuwah Islamiyah itu. Maka faslihu baina akhawaykum lalakum turhamun, supaya dapat rahmat itu. Maka kalau putus ukhuwah tidak ada gunanya lagi. Maka sekarang umat Islam ini putus ukhuwahnya karena tidak berjamaah. Coba ada orang muslim, entah orang Muhammadiyah atau NU, tumburan di jalan situ. Tumburan sepeda motornya, kita lihat, kasihan. Kita lewat saja.
Yang lain lewat saja. Yang ngurus yang sudah di situ. Tapi coba kalau saudara kita sejamaah pakai peci hijau putih, tumburan, wah berhenti kita. Enggak pakai tega. Ih, ada apa, kenapa loh? Kita urus karena rasa uhuahnya kuat. Maka berjamaah itu wajib hukumnya untuk mengemban amanat yang begitu beratnya dalam kehidupan dunia ini lewat uhuah. Maka tidak lewat yang lain. Kalau lewat ilmu enggak, ilmu masing-masing itu mah. Untuk menentukan derajat amal orang dengan ilmunya, dengan kemampuannya itu beda-beda. Maka 100 tingkat itu surga itu. Pahala itu berbeda-beda, walaupun satu kerjaan beda pahalanya. Si A ini sholat duhur 4 rakaat, si B sholat duhur 4 rakaat, tidak berarti sama pahalanya, enggak. Walaupun sama niatnya, belum tentu pahalanya sama. Itu urusan Allah. Tapi maksudnya kekuatan ukhuwah itu betul-betul akan mendatangkan rahmat Allah sebanyak-banyaknya dalam seluruh kegiatan ibadah. Nah, kalau kita tanya, apa kegiatan seluruh kegiatan ibadah itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup ini untuk apa? Untuk ibadah. Oh, hidup untuk ibadah. Apakah bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup? Kalau kebutuhan hidup dunia kita tidak bisa penuhi kecuali apa yang dikehendaki Allah. Kita hidup disuruh ibadah. Ibadah itu untuk menentukan pilihan kita yang hasilnya nanti masuk surga atau masuk neraka. Itu gunanya kita hidup tuh. Gara-gara hidup ini boleh masuk surga, gara-gara hidup ini boleh masuk neraka. Maka orang kafir juga lakum dinukum waliyadin, nggak apa-apa juga. Kita nggak usah marah sama orang kafir. Kalau dia marah lain ceritanya. Kalau kita marah, itu ada orang kafir lewat. Wajah idul kufar, wajah idul kufar umpamanya. Terus ada orang kafir lewat, terus kita datang, kita tempeleng, ya masuk neraka kita. Karena marah sama orang kafir tidak boleh. Jadi kita tidak anti sama orang kafir. Orang muslim itu tidak anti sama orang kafir. Dia itu kasihan sama makhluk Allah itu. Maka rahmatan lil alamin. Kasihan sama orang kafir, diajak beriman. Enggak mau, ayah sudah fatal, inti merdeka, masuk neraka fatal saja. Tidak marah-marah kita. Kasihan aja. Jadi tidak ada anti sama orang kafir seperti itu. Bagaimana sesama mukmin? Tentu ya 100 kali lipat lebih dari itu. Maka sahabat itu ada riwayat satu saat perang, beberapa sahabat pada yang luka, yang cedera dikumpulin satu grup itu ada beberapa orang. Barang datang bagian yang konsumsi, kasih air. Karena satu orang yang ngasih satu dulu, yang pinggirnya bilang saya juga. Yang ingin terima tadi kasih. Dia saya juga kasih lagi, saya juga kasih lagi, saya juga kasih lagi, saya juga kasih. Mendahulukan temannya, ujung-ujung sampai ke depan mati semua. Sampai begitu. Anunya kuatnya rasa pembelaannya terhadap sesama saudara seiman. Itu tidak didapat di luar iman, tidak dapat. Inilah yang sengaja kita adakan setiap Sa'ban itu harus dilaksanakan acara ini, tidak boleh enggak gitu. Nah, sementara hidup ini untuk ibadah, bukan untuk memenuhi kebutuhan, untuk ibadah. Kita ini mau pergi meninggalkan dunia, bukan mau pergi ke dunia ini. Kita ini sekarang lagi berjalan masing-masing mau pergi meninggalkan dunia. Orang kafir pun kalau soal itu paham dan yakin. Coba tanya orang kafir, kamu tidak usah pergi meninggalkan dunia ya? Pokoknya tidak bisa meninggalkan dunia lah. Wah nggak bisa pak. Jadi kamu yakin pasti meninggalkan dunia? Yang nggak bisa sudah ditinggalkan dunia ini kata. Orang kafir pun tahu. Maka disebut orang kafir itu goblok. Jahil itu goblok, peris tolol. Jahil. Jadi bukan cuma goblok dan tolol lagi. Yakin kamu pasti meninggalkan dunia? Ya yakin. Nggak usah meninggalkan dunia. Tidak bisa lah pak. Kalau kamu yakin pasti meninggalkan dunia, kok yang kamu kejar dunia yang mau ditinggal? Itu namanya jahil.
goblok please tolong. Kecuali kalau saya tidak akan meninggalkan dunia, ya boleh. Ini tidak, dia yakin pasti kita meninggalkan dunia, pasti yakin. Kok dunia ini dikejar mau ditinggalkan capek toh. Yang dihasilkan apa? Mangan ngising tangi turu. Itu hasilnya. Gendeng ya mangan ngising tangi turu, miskin mangan ngising tangi turu, sugih ya mangan ngising kasih tangi turu, cacing ya mangan ngising tangi turu, kodok ya begitu, kebo ya begitu. Kebon ndak pening kepalanya, 7 keturunan mangan ngising tangi turu. Ndak masuk surga, masih untung kerbau. Maka orang kafir itu adol lebih rendah dari binatang. Karena goblok plus tolol itu. Karena istilahnya Quran itu jahil. Ayyuhal jahilun itu orang. Udah itu bilang medalik. Ini jauh sekali daripada wajarnya orang yang berakal, jauh sekali. Itu wajarnya kerbau-kerbau. Kerbau pun masih untung enggak masuk neraka. Enggak pernah pening kepalanya. Kita bisa yakin ini dengan nalar melihat ayat-ayat Allah itu. Coba kita kalau ambil kambing 10 ekor atau 20 ekor. Kayak kambing masuk kandang. Atau ayam lah 50 ekor, 100 ekor. Masuk kandang. Kita manusia yang tidak beres ini masih harus menjamin hidupnya. Makan, minumnya, menentukan nasibnya kita. Karena kita yang masukkan dia di kandang. Tidak boleh kambing hidup dalam kandang ini ya 100 ekor. Tentukan nasibmu sendiri. Wah itu mah gendeng. Karena kita yang menghidupkan di dalam kandang, kita harus jamin hidupnya. Masa Allah yang lebih hebat, yang lebih sempurna, lebih kaya, lebih bijaksana, lebih kasih sayang, terus tidak lebih hebat dari kita apa? Maka kalau orang ragu dan kehidupan, kok mengkerut kening susah amat, dagang bangkrut, wah itu imannya tidak beres. Kalau dagang bangkrut itu ketawa, senang gitu. Kenapa kamu susah? Dagang bangkrut, Khalifah. Wah, iman kamu nggak beres, ketawa. Kalau bangkrut itu langsung ketawa. Itu baru namanya orang beriman. Apa iya Khalifah? Nggak masuk akal loh. Kalau dia itu nggak ketawa, itu namanya goblok, jahil lagi dia. Kenapa? Iya kan? Sekarang bangkrut dagang. Rugilah, mamanya 100.000 lah, berapa 1 juta, terserah, pokoknya rugilah, bangkrut lah. Bangkrut 1, susah 2 sudah ruginya. Nggak bisa tidur 3 sudah ruginya. Pening kepala 4 sudah ruginya. Beli obat pening kepala 5 sudah ruginya. Tolong, ya ketawa aja, tetap bangkrut aja kan. Nah itu namanya orang cerdas. Tapi itu kalau tidak ada iman nggak bisa. Karena aku udah kurang yakin tadi dengan seperti kita memelihara kambing tadi. Tidak ada kambing, tolong Tuhan masukkan saya di kandang. Kan tidak ada kambing ngomong gitu. Kita masukin aja, kita jamin. Kita nggak percaya sama Allah yang lebih hebat dari kita itu tolongnya di situ. Maka kalau bangkrut ketawa. Kan itu rugi, kita jadi 4-5 ruginya gara-gara ndak ketawa. Pening kepala. Udah tambah lagi besok marah sama istri, masa sama anak. Wah gara gitu stres lagi, darah tinggi lagi, tambah bobrok. Udah stroke malah jadi. Sudah kalau bangkrut ketawa. Kok biasanya tidak ketawa terbahak-bahak, sekarang terbahak-bahak bangkrut. Jadi terhibur kan. Dia nangis bangkrut juga. Nah itulah iman. Kenapa bisa gitu? Karena dia yakin kita kaya atas rahmat Allah, ketentuan Allah. Kita miskin pun ketentuan Allah. Masa mau nguring-nguring sama Allah? Saya setuju dengan kamu ya Allah kalau kamu kasih saya banyak-banyak dunia. Tapi kalau kasih sedikit saya nggak setuju sama kamu. Masa iya berani ngomong gitu? Iya berani. Semua ketentuan Allah harus kita terima. Dikasih kaya kita bersyukur, alhamdulillah atas rahmatnya kita kaya. Dikasih kita miskin harus bersabar. Syukurlah kita dikasih miskin, tidak sampai kita menyimpang dari ajarannya. Nah, kita bersabar aja. Masa kalau kaya kita sedang sama Allah, kalau kita ditentukan miskin kita tidak enak sama Allah, ya tidak bisa. Imannya rusak. Itulah maka warga khilafah itu tidak pernah mengkerut keningnya. Ada di Sumatera sana laporan Mas'ul
Tapi saya lihat dulu jamnya nanti kalau lewat-lewat ada saya ingatkan. Oh ya. Jadi di Sumatera ada Mas'ul Rahim ini. Tuang jahit itu Rahim ini. Datang saat lapor tahun yang lewat. Khalifah saya mau lapor khusus. Laporan apa ini gembira pas laporannya lucu gitu. Apa laporan lucu ini coba cerita. Ada di kampung saya itu Penggede. Sekampung lah namanya satu kemusulannya. Weh anti hilafah, setiap rumah diparanin sebelah. Awas kalian masuk agama baru. Woi itu kalian diborgol nanti semua diborgol. Hati-hati kalian. Saking jekelnya. Itu bukan sebulan 2 bulan. Sekampung itu semua rumah diparanin. Yang sudah berbeat, yang belum berbeat, pokoknya diancam sama dia. Awas kalian ikut-ikut itu. Agama baru itu. Macam-macam saja begitu. Ya jadi satu saat setelah bertahun-tahun, bukan setelah 1 tahun lebih masih. Terus kemarin katanya waktu laporan, kemarin pagi datang sama saya orang itu. Terus dia bilang begini, Pak Romi jangan menolak saya mau jadi warga khilafah, tolong terima beat saya, kata dia. Loh, kamu jawab apa? Loh kan Bapak dulu bertahun-tahun sudah mencegah orang menjadi warga khilafah, kok Bapak malah datang meminta beat? Aduh maaf Rimin saya ini keliru, tolong terima beat saya. Nanti dulu kata Rimin, nanti dulu Pak, sebabnya ada apa ini? Bapak cerita dulu baru kita bisa pertimbangkan. Kalau mau beat kita juga bingung ini bagaimana coba niatnya. Apa harus saya ceritakan Kak? Iyalah kita pengen tahu kan niat itu ada sebab-sebabnya. Karena kita tahu Bapak kan sudah masuk semua, ini ada orang tahu kan. Aduh terpaksa ceritanya malu-malu Pak berbuat kan. Ada cerita, ada ceritanya apa? Saya ini memang benci betul sama warga khilafah itu. Benci ya, tahulah Pak Rewin sudah tahulah katanya. Iya terus kenapa sekarang minta beat? Saya lihat orang warga khilafah muslimin itu bertahun-tahun saya perhatikan. Ada yang menganggur, yang miskin juga banyak, yang kerjanya tidak keruan juga banyak. Kadang-kadang ini, kadang-kadang itu, ada yang tidak punya kerjaan. Itu saya lihat itu si Anu itu karena satu kampung kan tahu. Itu si Anu itu kan tahu miskin, si Anu miskin. Itu si Anu itu penganggur. Saya perhatikan aja. Kok tidak ada yang mengkerut keningnya ya katanya. Oh saya seperti ini katanya pusing kepala mikir dunia lah itu. Imannya kan rusak. Jadi saya yakin warga khilafah yang benar ini kata gara-gara dapat kerut keningnya. Si Anu itu miskin. Sebentar sebentar tadi rutin, sebentar kerja bakti, sebentar ini lagi, dakwah lagi, sebentar fisabilillah lagi. Pulang pergi kok tenang saja kata tidak mengkerut kening. Saya seperti ini kata, aduh sebenarnya pening kepala. Maka saya yakin sudah khilafah ini yang benar kata. Maka dia beat. Oh ya kalau gitu terima beat. Ya itu. Subhanallah memang ada aja jalannya. Orang kalau udah tidak ya. Sedikit lagi mau ke neraka jadi masuk surga. Ada juga banyak terjadi memang itu. Sedikit lagi mau ke neraka jadi ke surga gara-gara tobat. Sedikit mau ke surga atau masuk neraka gara-gara su'ul khatimah. Nah itu. Maka kita betul-betul dalam hal ini harus benar-benar menjalin ukhuwah kita itu dalam bentuk kenyataan. Caranya suka silaturahmi. Suka silaturahmi. Nah tadi kalau karena jauh nggak bisa silaturahmi, terpaksa sewaktu ingat jangan lupa mendoakan diri dan yang bersangkutan. Apa yang kita inginkan? Kesempatan. Allah kasih rahmat begitu. Mungkin ada anak dari bapaknya jauh, mungkin kadang-kadang cucunya dengan kakeknya sudah mati. Tentu ada ingat. Nah, iya mudah-mudahan kakekku yang meninggal diampuni dosa-dosa. Kesempatan, jangan lupakan kalau ada kesempatan berbuat baik sesama mukmin, memanfaatkan gitu. Islam itu begitu. Nah, inilah yang tidak dimiliki oleh umumnya orang berfirqah. Karena orang berfirqah itu azab, katanya Rasulullah itu azab. Kata Allah juga berfirqah itu adalah bagian daripada dosa, azab. Al-An'am ayat 65 itu. Jadi bagian dari dia Syiaan itu Syiah itu Syiah golongan-golongan. Syiah itu maksud golongan. Wah ini sekarang itu ada golongan Syiah Islam
ada golongan Sunni. Itu sebenarnya suatu kekeliruan besar. Mana ada Islam Syiah, Islam Sunni, itu nggak ada. Itu ceritanya orang politik untuk mengadu domba umat Islam. Nggak ada Islam Syiah, Islam Sunni, Islam Muhammadiyah, Islam NU, Islam Persis. Mana ada Islam? Kok umat ini keterodoran ya? Ngomong ngawur-ngawur itu kayak kiai ini ikut ngomong ngawur-ngawur gitu. Islam Syiah, Islam Sunni itu seperti seluruh ulama dunia itu percaya itu. Padahal tidak bisa. Islam Sunni, Islam Syiah, Islam Muhammadiyah, tidak ada itu semuanya. Yang ada itu Islam, ya Quran dan Sunnah. Ahlus-Sunnah wal Jamaah oleh orang politik yang mau mengadu Islam gara-gara Khalifah Ali tangka perang sama Khalifah Muawiyah. Khalifah Ali itu gara-gara Khalifah Utsman, panjang cerita. Sudah titik. Pokoknya Khalifah Ali pada Khalifah Utsman dibunuh, Khalifah Ali yang dipolitisir informasinya oleh Muawiyah. Bahkan Muawiyah mau menjadi khalifah, maka dia tidak mau tunduk sama Khalifah Ali. Khalifah Ali mempraktekkan ayat kita wajib bersatu berjamaah. Yang tidak berjamaah tidak boleh. Terus dia ngaku khalifah juga, bukan mengaku NU Muhammadiyah, bukan, mengaku khalifah juga. Saya juga khalifah, saya lebih pantas daripada kamu. Kamu tidak melaksanakan hukum kisos sama Utsman. Jadi Utsman khalifah wafat, kamu belum melaksanakan kisos. Ya kata Khalifah Ali, kita laksanakan ini kan kacau balau ini keadaan. Kamu beat dulu, nanti clear, baru kita laksanakan hukum. Kalau gawat-gawat gini bagaimana? Wadah, saya juga lebih pantas jadi khalifah. Ada dua khalifah perang. In taifatan yuqtalu fasihu bainahuma, kada bisa Islam. Wa baqat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatil lati tabi hatta tafi'a ila amrillah. Ujung-ujungnya gitu. Akhirnya sahabat sama sahabat perang. Bayangkan itu. Sahabat sama sahabat perang. Apa la ilaha illallahnya Muawiyah tidak benar? Bukan. Kalau bandingkan Muawiyah la ilaha illallahnya itu, waduh dengan kita ini barangkali tidak sepupunya Muawiyah kalau pernyataan la ilaha illallahnya. Sebab itu orang la ilaha illallah itu orang kafir itu paham semua. Itu bahasa orang kampungnya orang Arab sana. Kalau kita orang Jawa bahasa Jawa gitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu orang kafir Abu Jahal kurang ajar. Dia bilang begitu kan? Kurang ajar. Berarti aturan yang ada dari nenek moyang kita udah ratusan tahun ini mau ditinggal semua kalau tidak cocok dengan Allah dan Rasulnya. Dia baru lahir tuh Muhammad itu. Kata Abu Jahal, Abu Lahab, akhirnya itu saya lihat orang bodoh itu. Orang suruh menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kurang ajar. Berarti aturan-aturan kita yang kita bikin nih bubar semua, tidak boleh kecuali cocok dengan Allah dan Rasulnya. Jadi semua harus cocok dengan Allah dan Rasulnya, kurang ajar. Maka marah orang kafir, paham betul dengan la ilaha illallah. Maka orang kafir di zaman Rasulullah SAW di Mekah itu kalau mau ngomong besok, umpamanya Bilal di malam ini, wah saya besok mau ngomong lah, umpamanya, atau orang Arab situlah mau menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia sudah mikir, tapi saya ini akan besok dikeroyok sama orang banyak ini, sebab konsekuensinya tidak akan mau taat kepada aturan siapapun, tidak mau tunduk kepada pemimpin siapapun kecuali berdasarkan Allah dan Rasul. Tidak akan taat dengan adat istiadat model apapun dari luar negeri ini kecuali cocok dengan Allah dan Rasulnya. Itu belum dia ngomong, sudah bertekad seperti itu, belum ngomong. Kalau sudah, apa boleh buat daripada masuk neraka, kata Rasulullah itu, biar saya disiksa dunia. Apa boleh buat? Baru berangkat. Belum ngomong udah nih tekadnya gitu. Kalau bangsa kita ini karena bukan orang Arab, udah 50 tahun ngomong tekadnya belum ada. Maka kita ajak mau berjihad lewat khilafah ini 20 tahun 20 orang, 200 orang. Tidak paham. Mau dia. La ilaha illallah ngomong tok. Ada aturan penguasa, ada aturan yang maha kuasa. Ada aturan penguasa dunia ini, ada aturan yang maha kuasa. Pengaturan penguasa
Di dunia pengaturan yang maha kuasa, pengaturan dunia. Kita taat sama aturan penguasa. Untuk menidak kita praktekkan aturan yang maha kuasa. Itu sholatnya dirubah pagi-pagi itu. Penguasa akbar. Jangan bilang Allahu Akbar, pontok itu. Itu batal itu ngomongnya. Asyhadu alla ilaha illallah, batal. Kok baru tunduk sama aturan manusia untuk tidak mempraktekkan aturan Allah, ini kan kurang ajar betul. Maka biadab ulama-ulama itu sedunia ini kalau seperti itu ulama biadab semua, tapi bukan biadab sama kita, biadab dan kurang ajar sama Allah. Sedunia ulama itu, bukan Indonesia aja, baik di Mesir itu biadab semua itu. Mau tunduk sama aturan yang penguasa untuk tidak mempraktekkan aturan yang maha kuasa. Lalu dia bilang Allahu Akbar, Assalamualaikum, Allah kecil lagi, kurang ajar enggak? Itu lama biadab seperti itu sama Allah itu banyak, tapi tidak biadab sama kita. Tapi sama Allah biadab luar biasa. Itu terjadi. Apa kita mau ikut seperti itu? Oh, naudzubillah min dzalik, hidup ini sekali, begitu mati enggak bisa balik. 1000 sehari yauman inda rabbika, itu 1000 tahun di dunia. Kalfisanah mimma ta'udun itu. Yang kamu hitung dunia 1000 tahun itu saat di akhirat itu cuma 1 hari. Jadi jangan masuk neraka 1 jam. Panasnya paling enteng itu bara di telapak kaki yang mendidih kepalanya, katanya Rasulullah. Itu yang paling enteng panasnya, paling ringan panasnya. Bara di kaki yang mendidih kepala otaknya. Lalu kata Rasulullah, dia bengok-bengok, teriak-teriak, ya apa ya Allah, bekalan kepanasnya, ini neraka saya ini, tidak seperti yang lain, kata saya kok panas sekali. Dan tidak ngerti itu yang paling ringan panasnya, dikira yang paling panas. Lah kalau yang paling panas nggak ngerti lagi, kita mungkin besi tuk dalam jadi air. Lah itu sanggup sehari sampai 1000 tahun. Fama asbarakum ala nar, kata Allah. Apa yang buat kalian bisa nahan di neraka itu? Apa yang kalian bisa andalkan? Tidak ada kan? Kok berani sekali hidup? Tidak ada mau 2 kali. Ya maaf ya Allah, malu eksperimen sekali lagi kita musuh-musuh. Tidak ada sekali lagi. Tidak ada eksperimennya. Terus kita main-main. Nah itu. Maka hidup ini untuk ibadah. Untuk apa ibadah itu? Untuk mempraktekkan ajaran yang maha kuasa tadi. Saking al-yawma akmaltu lakum, oh, dinakum dan seterusnya itu. Dan Allah ridhoi kalau kita muslim, sebab agama Islam agama kita, tuntunan hidup kita. Yang lain tidak diridhoi Allah. Tidak bisa, ya ini juga ridhoi, ini juga enggak, ini enggak ada yang begitu-begitu. Allah hanya ridho dengan Islam sebagai tuntunan hidup kita. Tidak sesuai dengan Allah dan utusannya, baik dari zaman Nabi Adam, Allah dan Nabi Nuh, Allah dan Nabi Nuh, sampai Allah dan Nabi Muhammad. Semua itu ajaran Allah itu, siapa yang taat di zaman nabinya, itulah yang selamat. Yang nyimpang sedikit pun dosa dia. Nyimpang dari ketentuan taat kepada ajaran. Maka dia sama Nabi Adam, orang bersaudara yang taat pada Nabi dan yang tidak taat sama Nabi, maka dia perang, dibunuh, kakak beradik berantem. Dan ya kebetulan Nabi sampai kiamat, kerjaan hidup itu yang hak melawan yang batil. Kita hendak maunya yang batil, damai dengan yang hak, kompromi, toleransi. Nah, itu apalagi Indonesia, dalam Islam tidak ada toleransi. Dan itu ulama-ulama kita bertoleransi, itu tolong-tolongnya ulama. Mana ada toleransi? Kalau ada pemain judi atau sampai minum khamar, ya kalau tidak biasa minum khamar, berhubung ini undangannya orang-orang yang menghalalkan khamar, ya kalau tidak biasa ya tidak bisa sebelah, habis seteguk jadilah toleransi. Nah ini bukan ajaran Islam tuh, ajaran orang otaknya kotor. Talbisul haqq bil batil. Akhirnya bukan masalah itu saja, masalah sampai masalah setinggi-tingginya hukum keselamatan dunia bagi makhluk dunia ini juga campur baur ya hak batil. Kalau orang takwa kata Allah ya jalakum furqanan, mesti ada firqah.
Bisa antara hak batin, nggak bisa campur. Latar pisul hak bil batin, itu berulang-ulang dalam Quran tuh. Nggak bisa kita main-main ini. Sekali loput sekali ini nggak ada balik-balik. Jadi kita ini orang yang betul-betul kuat, tapi kasih sayangnya banyak, sehingga orang kafir apa kita bilang tadi tidak kita anti. Kita kasihan, kita aja enggak apa-apa, bebas kali ya, bebas. Jadi Pancasila 45 ini dan aturan-aturan, semua aturan yang ada di dunia ini, kalau kita sistem demokrasi, yaitu kita akan tambah lama, tambah banyak bertengkar. Dengan sistem demokrasi hidup, semua aturan yang sistem demokrasi, kebebasan berpikir dia tidak akan selesai karena masing-masing rujukan aturan itu menurut pendapat orang, maka tidak akan selesai karena selalu bertengkar. Tidak mungkin manusia sama cara berpikir. Ini beberapa orang pintar menentukan seolah dia hebat berpikir, yang lainnya tidak mungkin setuju semua. Bisa damai kalau dengan sistem demokrasi itu, kalau diancam manusia itu dengan senjata. Kalau tidak diancam dengan senjata, tidak bisa damai orang hidup dengan demokrasi. Maka Pancasila 45 dan semua aturan-aturan di negeri kita ini, apalagi yang menyimpang, yang sesuai dengan Islam pun tidak bisa dipertahankan, boleh segala macam, karena rujukannya pendapat orang, bukan pendapat Allah. Maka orang itu curang. Maka sistem demokrasi ini tidak akan menyelamatkan satu umat kecuali dipaksa dan diancam. Awas komplotan, baru dia bisa damai. Kalau dibebas tidak bisa. Maka hanya bisa secara sadar dan ikhlas kalau pakai sistem demokrasi ini diganti dengan sistem khilafah. Maka kalau sistem khilafah, baru orang itu sadar Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Kata orang Islam, qul huwallahu ahad. Kata orang Kristen, Trinitas. Kata orang Buddha, hum beli hum. Pokoknya merdeka, indah. Kalau ada maling, potong tangannya. Itu rujukannya ajaran Islam. Tapi kalau ajaran pikiran manusia, kalau ada maling, kasih makan gratis 3 tahun, tidak bayar kontrak, listrik dibayari, dia suruh tidur nyenyak. Ini kurang ajar. Tapi itu dianggap paling hebat. Gobloknya itu, maka tolol, please goblok orang jahil itu. Modelnya gitu. Coba saya bilang, kalau zina, potong, dipecat 100 kali. Merusak keturunan orang. Datang aturan pemerintah, orang pintar. Kalau setuju sama setuju, tidak apa-apa. Asal setuju sama setuju. Rusak keturunan orang. Berbahaya. Akhirnya orang nanti membunuh anaknya sendiri karena dia terlanjur. Macam-macam rekayasa, prostitusi dan lain sebagainya. Gara-gara aturan, coba pakai aturan khilafah gitu. Saya bilang sama tentara pusat tuh, sama TNI pusat, sama TNI, polisi pusat, polisi daerah, Polda segala macam, sudah saya kasih tahu. Kalau pakai sistem khilafah baru selamat ini bangsa ini. Jangan pakai sistem demokrasi. Ini terang-terang demokrasi, kita sudah demokrasi. Yang ngomong tuh kiai, bagaimana maunya ditempeleng rasanya itu. Iya. Kok padahal bobrok seperti itu, demokrasi juga aneh. Tadi kalau tanya, kenapa ente begitu? Demi ridho Allah dari mana? Nah ini, siapa yang bisa berpikir seperti itu? Ya ini orang kalau di Bekasi inilah, kira-kira kita inilah. Yang lain itu sudah begitu semua sedunia ini. Hasan al-Banna, Said Qutb itu dibunuh di Mesir itu karena mau menegakkan syariat Islam. Dibunuh. Siapa yang bunuh? Bukan orang Kristen, bukan orang Buddha. Yang bunuh itu pulang naik haji, pulang pergi itu yang serbannya panjang itu, pemimpin-pemimpin Mesir itu. Sekolah Mesir itu 1000 tahun, umur sekolahnya lebih. Sampai hari ini lebih 1000 tahun. Yang tamat dah tahu berapa. Umur sekolahnya 1000 tahun. Syaratnya harus hafal Quran, ahli hadis, ahli fikih, ahli tauhid. Syaratnya baru disebut tamat Mesir. Apa jadinya? Hasan al-Banna menegakkan syariat di Mesir, dibunuh sama orang Mesir itu juga. Yang membunuh bukan orang Kristen. Yang pakai serban-serban itu perintah polisi tentaranya suruh bunuh, ditembak Hasan al-Banna di jalan. Dihukum mati Said Qutb dengan tafsir itu. Apa ini? Apa kita mau ikut yang mana? Maka tidak ada tempat kita ngikut sekarang ini di dunia ini, seluruh dunia, kecuali dalam sistem khilafatul muslimin. Tidak ada tempat lain. Siapa yang mau selamat masuk khilafatul muslimin, itu sudah syarat.
Ya, tidak mungkin ada jalan lain, tidak mungkin seperti itu semua kok. Ini kenyataan. Dan sepanjang berapa puluh atau polisi atau tentara yang baik tingkat pusat maupun daerah kalau datang ke saya, sampai hari ini saya belum pernah mendapatkan satu orang yang bisa bantah. Polisi tentara itu, mereka membenarkan. Sebelum coba gadis Cina selamat dengan hukum khilafah itu. Kalau dengan hukum demokrasi lah itu hancur, keturunan hancur, maling tambah banyak, kesadisan tambah terjadi. Sebab orang dibunuh, tidak dibunuh. Coba sistem khilafah, bunuh, selesai. Kalau yang punya keluarga bilang, maaf, tidak usah dibunuh, tidak bakal dia balas dendam. Itu indahnya sistem khilafah itu. Bapak masa tidak mau? Oh, iya begitu. Tapi jangan beat nanti dulu. Ya memang surga itu bukan surga murahan ya. Surga itu bukan murahan. Kalau bukan rahmat Allah memang nggak bisa. Ini tapi tidak ada yang bisa bantah. Sampai bin TNI pusat itu datang bawa oleh-oleh ke rumah saya itu 3 orang itu berulang-ulang. Saya suruh beat, saya ditanya. Di antara beat saking sudah senang ini dengan apa? Dia tanya beatnya apa? Khalifah. Dia manggil Khalifah semua. Apa beat diantara beatnya saya bilang tidak boleh bohong. Kaget. Kalau orang di sini demokrasi dibilang tidak boleh bohong, itu kerjaannya orang demokrasi bohong toh. Iya, sakiainya kalau tidak bohong nggak bisa. Sistem demokrasi itu begitu, harus pintar bohong. Jadi kalau tidak bisa bohong itu kiainya nggak laku. Harus menjadi kiai pembohong, baru bisa melaksanakan sistem demokrasi. Tapi kalau sistem khilafah bukan kiai pun wajib jujur. Itu lain. Itu bedanya. Ya bukti. Jadi kata komandan tidak bisa bohong, Ustaz. Khalifah. Itu salah satunya, tidak boleh bohong. Dia temannya kata pengawalnya, komandan, beatnya kita tunda aja dulu. Yang penting kita siap bela khalifah, bela khilafah. Oh, saya bilang apa-apa, bela khilafah. 10 menit lagi. Soalnya tidak bisa dan Allah yang maha bijak, yang maha rahmah ini dibantah secara akal sehat. Kecuali kalau orang tidak jujur ya bohong itu. Kalau jujur tidak bisa bantah. Saya sudah tidak tahu berapa puluh itu yang pusat TNI atau polisi pusat atau daerah atau di ranting-ranting di kodim-kodim. Kalau ketemu saya kasih terus terang. Ini rusak kita dengan sistem demokrasi ini. Coba ganti sistem khilafah. Kalau enggak hebat. Pancasila terlibat dan aturan lampu kuning, lampu merah itu terlaksana dengan baik kalau pakai sistem khilafah. Masa Bapak tidak senang? Bapak Islam bukan? Iya, Pak khilafah. Cuma kalau beat nanti ditunda dulu. Ya ada apa-apa, yang penting siap bela khilafah. Lah ini kan kenyataan yang ada yang saya hadapi sepanjang perjalanan ini, khilafah itu begitu. Maka kita umumkan, kalau mau selamat bangsa ini, yang katanya ekstrim, yang radikal, yang teroris, yang macam-macam itu suruh daftar menjadi warga khilafah, nanti aman dunia ini. Ya, suruh daftar jadi warga khilafah. Kalau ada tentara atau polisi tidak percaya, coba Bapak periksa dari ujung Sabang sampai Merauke. Orang-orang yang tadi habis perang, habis-habisan di Afghanistan itu, kalau jadi warga khilafah kan tenang. Iya. Maka saya bilang kalau supaya bangsa ini selamat, suruh daftar, jangan ditangkap orang-orang yang ekstrim, yang Bapak anggap teroris, Bapak anggap radikal. Jangan Bapak tangkap, sudah daftar jadi warga khilafah aja, nanti kan tenang. Nah, cuma kalau sudah tenang, saya bilang negara itu bukan terserah sama bapak-bapak. Negara itu terserah sama umat rakyat. Kalau rakyat bilang besok pagi negara ini kita jadikan negara monyet. Kalau umatnya mau, nggak bisa kita pukuli, asal umatnya mau jadi. Nah khilafah itu tenang-tenang aja, tapi istilahnya batu di balik gudangnya hati-hati, lele-lele, nanti bisa berubah secara otomatis. Umatnya nggak bisa lagi dihadapi. Kalau saat ini isi rumah setuju semua, rumahnya dibongkar, walaupun tukang bikin yang ngabuk kayak tempeleng.
Kalau orang yang punya mau kan, nah itu masalah. Maka ada di satu tempat itu bilang, Irapa, jangan kita ganggu. Tapi dia tambah banyak gitu. Tambah banyak dia, tapi tidak bisa diganggu. Sudah, pokoknya kita tidak bisa bantu, kita lepas saja. Maka apa itu? Saya bilang sampai ya tidak ada ragu-ragu ya. Kalau Lebaran tidak boleh di lapangan gitu, masjid dijarangin gitu. Ada himbauan-himbauannya kepada semua masjid di Indonesia ini. Begitu mau datang ke masjid Khilafah, saya bilang bicara corona, bicara ini apa itu? Ya, kalau mau himbau tentang itu, kalau sampean nggak siap mati di pekarangan masjid itu jangan datang sini. Kalau sampean siap mati, datang himbau. Rasul sudah ngatur kami punya sholat, sampean mau ngatur lagi. Siap mati nggak? Kalau nggak siap, pergi, jangan dekat-dekat. Sampai hari ini nggak ada satupun yang dekat-dekat. Ya habis mau apa kita ini? Ini pengecut umat Islam itu repot. Masa di Mekah sana taat sama orang kafir di PBB sini. Jarang, kawas kalian mati nanti. Jarang. Umurnya libur. Kiai model apa itu, goblok, bukan main. Iya. Itu yang begini ini kenyataan ini. Kalau kita mau ikut-ikut di dunia ini tidak ada tempat ikut kecuali di Khilafatul Muslimin ini. Ini kenyataan kok. Ini tidak bisa dibantah sama kenyataannya begitu. Kita mau bilang apa? Apa arti Islam ini? Hukum orang kita taati, hukum untuk tidak mempraktekkan hukum yang maha kuasa. Katanya dia Islam, sama apa itu? Sementara orang dulu itu belum ngomong dia sudah tekad. Sehingga Abu Jahal tuh ngerti betul karena bahasa kampungnya. Dia bilang la ilaha illallah, kurang ajar. Maka disiksa bukan karena sholat, bukan karena saum. Kita enggak, udah sholat sudah ireng dahinya masih nggak laku la ilaha illallah. Tapi kalau ngomongnya pintarnya bukan main. Nah maka tidak ada kiai-kiai itu yang mau datang ke saya ya di Khilafah pusat tuh. Dia niat baik, kasihan Ustadz itu, Ustadz Abdul Qadir itu. Mari kita nasihati, datanglah dengan niat baik gitu. Satu pun tidak ada yang datang. Sebab kalau ada yang datang coba-coba pulangnya tidak ngomong lagi. Iya, ada yang gara-gara datang mau tahu malam hari beat. Ada dari Jawa Barat tuh dibawa sama pemulihan saya. Habis sholat zuhur, habis sholat maghrib, selesai doa. Sebelum sholat isya saya cerita, Pak Yai begini, dia dengarin. Dengar kira-kira ada 5-10 menit katanya. Belum isya ya. Bagaimana Pak Yai? Saya ini sudah puluhan tahun Yai ini ngomong di radio ke bapak ulama-ulama Islam tuh. Saya ini sudah puluhan tahun Yai. Tidak pernah mendengar kalimat-kalimat yang Khalifah ucapkan tadi itu. Langsung bilang Khalifah. Tapi anehnya bukan main, tapi benar kata. Nggak bisa dibantah. Ay beat, langsung beat nah itu. Maka yang lainnya kalau belakang ngomong-ngomong mana berani ke kantor, bisa tak berani. Kalau datang nanti dia bisa ngomong. Iya, baru kita bilang aliyah akmaltu lakum Pak Yai, hebatnya. Iya, tapi wajib bersatu, wajib. Caranya bersatu, inilah kekurangan Islam itu. Tidak dikasih tahu kita cara, cuma diwajibkan saja bersatu oleh Allah Rasulnya, diharapkan berpecah belah oleh Allah dan Rasulnya. Cuma Islam yang sempurna ini kekurangannya di situ, tidak dikasih tahu caranya bersatu. Maka Pak Kiai karang sendiri, karena tidak dikasih tahu caranya. Kaja makmutlaku ngising karang sendiri nggak bisa. Masuk WC Al-Fatihah nggak bisa. Bangun tidur Yasin Al-Quranul Hakim nggak bisa. Kok ini wajib bersatu karang sendiri? Ini kiai biadab apa kiai kurang ajar sudah? Sudah. Ini sudah saya ngomong sama kiai. Saya bawa itu ambil wilayah Surabaya itu saya bawa ke seorang kiai, saya ngomong begitu biar dia dengar, besoknya contoh aja. Tadinya, iya alhamdulillah, alhamdulillah mutlaku begini-begini senang. Begitu saya bawa ke situ, nggak ngomong lagi sampai pulang. Tinggal ngomong Waalaikumsalam.
Ya modelnya gitu. Sudah dicoba, bukan cuma ngomong. Nggak ada kiai yang berani itu. Sebab kita bilang mana? Punya hak pakai karang sendiri caranya. Dari mana? 3 menit lagi. Wah, 3 menit lagi. Ya. Biar ada waktu nanti soal jawab. Ya. Ya, jadi itulah dia. Mustahil. Ada orang pintar-pintar lagi ngomongnya, pintar-pintaran. Kita khilafah itu bukan main-main. Kita harus punya wilayah kekuasaan. Nah, gobloknya berlipat itu. Nanti bersatu itu, nanti kalau kita menang. Ini benang untuk bersatu, atau bersatu untuk menang? Enggak belak, enggak keruan. Mau merdeka bersatu dulu, apa menang dulu? Nanti kalau kita sudah merdeka, punya wilayah kekuasaan, baru kita bersatu. Kan tololnya berlipat-lipat itu. Tak masuk akal. Bersatu itu untuk menang. Ini kalau kita sudah menang, berkuasa baru kita bersatu. Setan itu jukir walik itu, bukan jadi orang beriman. Setan saja tidak masuk paham itu. Masa begitu cara berpikir? Lah, musyawarah siapa? Kalau nggak ada yang musyawarah itu siapa? Mesti ada pelopornya. Masa musyawarah kita sedunia? Musyawarah apa? Oh, yang tidak ada kok dimusyawarahin. Timbul satu pelopornya baru nanti bisa musyawarah. Ini belum ada musyawarah. Goblok lagi. Nggak nahan kita kok kiai sekarang kiai goblok toh yang banyak. Iya. Iya, mudah-mudahan mereka dengar, bukan kita belakang. Biar dia dengar, biar dia datang ke kantor pusat itu. Ya, karena waktu sudah diperingatin. Baiklah, lebih kurang mohon maaf ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa kita terusin. Tapi prinsipnya hidup untuk ibadah itu adalah mempraktekkan ajaran Islam. Cara prakteknya atiullah ati rasul ulil amri minkum ya dan seterusnya. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum muslimat alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.